doa-doa kita itu pasti dikabulkan, walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 cara jawaban doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, atau yang kedua bisa ditunda, bisa diganti di akhirat dengan nikmat surga, bisa juga diganti atau diberikan pada anak cucu kita, dan yang ketiga bisa juga kemudian doa kita dipalingkan dari sesuatu yang tidak baik dari doa-doa kita. Jadi artinya tidak ada kerugian berdoa, juga tidak ada kerugian ketika kita kemudian tetap bersabar dalam kondisi ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat ketika istirahat di tengah-tengah perjuangan beliau yang sudah diintimidasi, diboikot, banyak sekali perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang sudah dirasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat waktu itu. Nah, ketika satu saat istirahat di bawah pohon, ya, lalu kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi dengan keadaan yang sudah segitu luar biasanya cobaan-cobaan yang diterima itu. Maka sahabat itu kemudian berkata kepada Nabi, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Tidakkah baginda memintakan tolong kepada Allah, berdoa memohon pada Allah? Jadi rupa-rupanya biasa saja ya. Ini lumrah manusiawi ketika kemudian Nabi itu kan seorang Rasul yang dicintai oleh Allah. Kita ini kok diginikan gitu kan, dibeginikan, diboikot, dilempar, segala macam gitu. Sehingga wajar kalau kemudian ada salah seorang diantaranya yang disebutkan dalam riwayat itu adalah Khabbab bin Al-Aras, itu tanya kepada Nabi dan bertanya, tidakkah baginda memintakan tolong saja pada Allah, berdoa memohon pada Allah? Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini untuk muhasabah kita. Kana ar-rajulu fi man qablakum yukhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsar fayuda'u ala ra'sihi fayushaqqa bisnatain wa ma yasudduhu dhalik dini wa yumsatu bi amsatil hadid maduna lahmihi min azmin aw asabin wa ma yasudduhu dhalik an dini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian itu, lantas digalikan lubang untuknya dan dia diletakkan di dalam lubang itu, lalu diambil gergaji, kemudian diletakkan gergaji itu di kepalanya, lalu dia dibelah menjadi 2 bagian. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Ada juga yang tulang dan urat di bawah dagingnya itu disisir dengan sisir besi, namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Artinya Nabi berpesan pada sahabat, jangan tergesa-gesa, pasti menang
pelan-pelan, sabar gitu. Nah pesannya seperti itu. Jadi kita bisa merenungkan bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kesabaran kepada para sahabat yang kemudian menganggap mereka berada dalam kebenaran, sesuatu yang benar, dan Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa tidak minta tolong saja sama Allah? Kenapa tidak berdoa kepada Allah? Kita kok dibeginikan terus begitu. Lalu kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, dulu itu ada umat yang kemudian dimasukkan dalam lubang, lalu kemudian gergaji di atasnya tetap memilih agama Allah, walaupun kemudian digergaji menjadi dua bagian. Ada yang kemudian kulitnya disisir dengan sisir besi yang panas, tapi mereka tetap memilih agamanya dan tidak terhalangi untuk itu. Betapa kesabaran itu luar biasa sebenarnya, menjadi gambaran kita. Maka kemudian pada saudara-saudara kita siapapun yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa kok tidak dikabul-kabulkan sama Allah itu, maka belajarlah dengan apa yang kemudian pada Nabi Zakaria di dalam Quran surat Maryam, yang itu membuat orang bermuhasabah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menginginkan keturunan seorang nabi, seorang kekasih Allah, tapi kemudian dengan doa-doanya yang sudah lama sekali kemudian dibacakan, kemudian mengatakan, Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Itu kata Nabi Zakaria yang diabadikan dalam Quran surat Maryam. Nah, surat Maryam ayat 4 itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian disampaikan oleh seorang nabiullah dengan mengatakan, Tuhan, tulangku sudah rapuh, kepalaku sudah beruban, walam akun bidu'aika rabbi syakiya, tapi aku tidak pernah kecewa dengan doa-doa yang sudah kupanjatkan. Nah, itu dalam tafsir itu disebutkan itu sekitar 60 tahun, atau ada yang menyebut 80 tahun. Jadi tidak punya keturunan ketika menikah usia 20 tahun sampai umur 80 tahun. Bisa dibayangkan, jadi berdoa untuk minta anak itu 60 tahun. Itu Nabi kekasih Allah, tapi indah sekali perkataannya. Walaupun kemudian mengatakan sudah sepuh, sudah tulangnya rapuh, sudah rambutnya beruban, tapi tidak pernah kecewa untuk terus berdoa kepadamu ya Allah. Itu luar biasa. Ini mengingatkan ketika ada seorang yang sudah merasa jadi orang baik, 3 tahun terakhir ini jadi orang baik, dia sholat, dia ngaji, dia jadi orang baik, tidak pernah macam-macam, tapi doanya merasa tidak dikabulkan oleh Allah. Terhenyaklah dia ketika membaca Quran surat Maryam ini yang mengabadikan apa yang kemudian disampaikan oleh seorang Nabiullah, dan itu sekitar 60 tahun. Kadang-kadang kita tidak sabar. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada para sahabat, ada yang lebih berat, tapi mereka tetap memilih agama sampai kemudian dibunuh, sampai kemudian digantung. Kita tidak sampai itu. Ada lalu orang yang kemudian datang, saya sudah terlalu sabar sekali menghadapi ujian yang bertubi-tubi, tapi kemudian diingatkan ada yang lebih sabar lagi dan ujiannya bertubi-tubi, itu kekasih Allah. Itu juga Nabiullah yang memberikan sebuah gambaran pada kita, masih belum apa-apa. Ketika ada orang mengatakan sudah kurang sabar apanya, bertubi-tubi sekali ujiannya, maka lalu diingatkan, as-sabru ka ayyub sabri, as-sabru kas-sabri Ayyub. Sabar dengan model Nabi Ayyub itu tidak mudah, bertubi-tubi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Ayyub dan menyebut sebagai ni'mal abd, sebagai sebaik-baik hamba, maka lalu kemudian setan kan tidak terima dengan Nabi Ayyub. Ya enaklah dia bisa jadi beribadah dengan bagus, khusyuk, wong dia orang kaya, populer,
keluarganya hebat, hartanya banyak, wajarlah gitu. Walaupun ada yang tidak begitu. Nah, lalu kemudian setan minta untuk menguji Nabi Ayub ini pada Allah. Enak dia orang kaya, hartanya banyak, makanya wajar kalau beribadah, bersedekah, macam-macam ibadah yang dilakukan diizinkan. Lalu diujilah Nabi Ayub dengan ujian kehilangan harta. Habis hartanya semuanya, terbakar. Jadi seluruh ladang, seluruh aset yang dia miliki habis. Tapi hebatnya Nabi Ayub itu tetap saja ibadahnya bagus pada Allah. Bayangkan di tahap pertama saja begini kita mengalami itu misalnya. Tiba-tiba kemudian seluruh aset rumah kita, mobil semuanya habis, hilang, dihita atau apa, kebakar. Itu ujian yang sangat berat. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar dan tetap bagus ibadahnya. Terus begitu setan juga tidak terima terus. Kok masih begitu bagus ibadahnya? Enak dia, keluarganya, dia punya anak-anak yang bagus-bagus, masih ada orang yang dia cintai. Jadi wajar kalau dia kemudian ibadahnya juga masih bagus. Lalu kemudian diizinkan, diuji lagi dengan anak-anaknya meninggal semuanya. Orang-orang yang dicintai meninggal. Betapa terpukulnya sebenarnya secara kemanusiaan. Tapi kemudian Nabi Ayub tetap beribadah dengan bagus. Sampai datang ujian ketiga. Enak dia, walaupun dia sudah tidak punya harta, anak-anaknya, orang yang dicintainya sudah. Kita tidak mungkin mengalami hal itu bertubi-tubi seperti itu. Dan ini bukan hanya sebagai sebuah cerita sebenarnya, memberikan gambaran kepada kita. Enak dia, walaupun dia sudah tidak punya harta, anak-anaknya habis, keluarganya habis, dia masih sehat. Dia masih sehat. Diuji lagi dengan ujian yang kemudian luar biasa yang kita kenal dengan ujian sakit itu. Dan sakitnya bukan hanya sekedar sakit, tapi bahkan orang-orang tidak mau mendekat. Dia dijauhi oleh orang-orang. Dan itu ujian luar biasa, ujian luar biasa. Makanya ada disebut orang yang kemudian mengatakan kok lah paling sabar. Belum ada apa-apanya genangan. As-sabru ka-sabri Ayub itu. Kalau mau belajar seperti itu. Mungkin di ujian pertama ketika sudah tidak punya harta, habis semuanya, ya mungkin sudah stres, depresi, dan tidak ke masjid, tidak ke pengajian lagi dah. Nah ini luar biasa, sampai orang dicintainya. Dan kemudian singkat cerita, dengan ujian yang begitu sangat berat dialami oleh Nabi Ayub itu. Dan hebatnya ketika istrinya Rahmah itu kemudian sama seperti sahabat tadi mengatakan kepada baginda Nabi SAW, tidakkah engkau berdoa ya Rasulullah, mintalah tolong kepada Allah, bukankah engkau Nabiullah, kekasih Allah, berdoa pasti kita tidak akan mengalami begini. Tapi Nabi lalu kemudian memberikan gambaran itu tadi. Ada orang yang kemudian masih sabar dengan model seperti itu. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Ayub kepada istrinya ketika istrinya mengatakan, mbok ya kamu berdoalah sama Tuhanmu, kamu kan Nabiullah, kamu kan juga kekasih Allah, kamu orang baik, kenapa tidak berdoa pada Allah? Nah perkataan dari Nabi Ayub inilah yang kemudian dikenal susah untuk kemudian diikuti bahasanya. Ketika dia bertanya, aku malu meminta kepada Allah, katanya Nabi Ayub, kita sehat ini sebelum sakit berapa tahun sudah gitu. Saya merasakan sehat itu berapa tahun sebelum saya sakit, sudah 60 tahun merasakan sakit. Kita sakit, saya merasakan sakit ini mulai cuma 12 tahun. 12 tahun sebelum sakit ini sehat 60 tahun.
aku malu meminta pada Allah, masih jauh perbandingannya. Kira-kira apa yang diungkapkan oleh Nabi Ayub ini susah untuk. Artinya kalau saya gambarkan ada orang sakit gigi 2 hari, ketika ditanya mintalah sama Allah, tidak ada yang mengatakan aku malu, aku tidak sakit gigi sudah 3 tahun gitu kan, masih baru 2 hari sudah tidak mungkin. Jadi itu susah. Itulah kenapa kemudian Allah memuji Nabi Ayub itu yang luar biasa kesabarannya. Artinya sesungguhnya di sini kita belajar bahwa konsistensi kita untuk melakukan satu amal dan kemudian kita tetap bersabar dengan kondisi dan keadaan apapun, itu harus kita lakukan. Dan bahwa ujian itu diberikan sama orang-orang yang tidak baik saja atau sebenarnya dia melanggar, tidak juga. Bahwa ujian-ujian itu diberikan Allah kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang kemudian diuji sampai di mana kesabarannya itu dengan tingkat yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi belajar dari ini sebagai muhasabah awal dari apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tetaplah kemudian istiqomah dengan keadaan apapun dan jangan kemudian pernah menganggap doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah lalu kemudian mengatakan percuma jadi orang baik, sudah 3 tahun 4 tahun. Tapi belajar dengan Nabi Zakaria yang sudah puluhan tahun berdoa kepada Allah dengan indah mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, tapi aku tidak pernah kecewa untuk terus berdoa kepada Allah, karena memang doa-doa kita itu pasti dikabulkan. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 cara jawaban doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, atau yang kedua bisa ditunda, bisa diganti di akhirat dengan nikmat surga, bisa juga diganti atau diberikan pada anak cucu kita, dan yang ketiga bisa juga kemudian doa kita dipalingkan dari sesuatu yang tidak baik dari doa-doa kita. Jadi artinya tidak ada kerugian berdoa, juga tidak ada kerugian ketika kita kemudian tetap bersabar dalam kondisi ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan tentang keutamaan baca Al-Quran. Sederhana, tapi ini untuk menguatkan bagi saudara-saudara kita yang sudah rajin untuk membaca Al-Quran terus, karena itu bagian dari amal utama. Saya ingin bercerita tentang sahabat Usaid bin Khudair, sahabat yang bacaan Al-Qurannya itu didengar malaikat. Jadi suatu saat ketika Usaid bin Khudair ini membaca Al-Quran di sebuah ruangan di belakang rumahnya, di sampingnya itu tidur anaknya, lalu kemudian di sebelahnya lagi di samping rumahnya itu ada kandang kuda, yang di situ ada kuda yang memang dipakai untuk perang fisabilillah. Jadi Usaid bin Khudair ini pakai kuda yang kudanya itu ditambat dalam satu tempat di sebelah rumahnya. Pada saat Usaid bin Khudair ini baca Al-Quran dan di sebelahnya itu ada putranya gitu, ketika Usaid bin Khudair ini membaca Al-Quran dengan khusyuk sampai kemudian membaca Al-Quran dengan suara yang terbaik dia sampai meneteskan air mata. Nah, ketika kemudian mengulang kembali sampai membaca surat Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Ada kejadian yang menarik saat itu ketika Usaid bin Khudair membaca Al-Quran ini. Setiap kali baca Al-Quran, kuda yang ada di sampingnya itu berputar ya, secara spontan itu berputar. Ada yang aneh dengan kudanya. Namun ketika berhenti membaca Al-Quran, kudanya tenang. Tapi kemudian ketika baca lagi Al-Quran, berputar lagi kudanya. Dan itu berulang, berhenti lagi, tidak berputar. Ketika dilanjutkan lagi bacaan Al-Qurannya, berputar lagi, sehingga khawatir anaknya terganggu karena anaknya tidur di sampingnya itu. Lalu kemudian Usaid bin Khudair ini berhenti baca Al-Quran, lalu kemudian
dia keluar, dan ketika keluar itu melihat ada bayangan menuju langit, kemudian menghilang. Ketika keesokan harinya Usaid bin Khudair menceritakan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada Usaid bin Khudair, tilkal malaikatu kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yarahan nas ma tastatiru minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat ikut mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Bila engkau terus membacanya, maka niscaya pagi harinya manusia akan melihat malaikat itu, dan malaikat itu tidak akan terhalang sedikit pun dari pandangan manusia. Inilah yang kemudian dikenal bahwa Usaid bin Khudair itu dengan satu kisah ketika bacaan Al-Qur'annya kemudian didengar oleh malaikat. Siapapun yang rajin baca Al-Qur'an, teruslah membaca Al-Qur'an. Saya ingin menyampaikan siapa Usaid bin Khudair itu. Jadi Usaid bin Khudair itu salah seorang sahabat yang masuk Islam karena ajakan seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini ketika datang dakwah ke Bani Abdil Asgal itu kemudian berhasil mengajak Usaid bin Khudair ini masuk Islam. Nah, ketika kabar masuk Islamnya Usaid bin Khudair ini menyebar ke kampungnya, karena Usaid bin Khudair ini adalah kepala suku Bani Aus pada waktu itu. Saat itu kemudian Mus'ab bin Umair ini menjelaskan tentang Islam begini-begini. Akhirnya tertariklah Usaid bin Khudair ini dengan ajakan dari Mus'ab bin Umair ini. Intinya masuk Islam, dan akhirnya suku Bani Aus yang dipimpin oleh Usaid bin Khudair ini juga ikut semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Itulah luar biasanya Usaid bin Khudair ini, karena dia sebagai pemimpin diikuti oleh sukunya. Ketika dia masuk Islam, kemudian semuanya masuk Islam. Dan yang menarik, ternyata Usaid bin Khudair ini tidak ikut dalam perang Badar yang kemudian dijamin itu semuanya masuk surga. Tetapi Usaid bin Khudair ini ikut dalam perang Uhud yang terkena sabetan itu sampai ada 7 luka, 7 titik luka yang kemudian di antara sekian beberapa sahabat yang melindungi Nabi pada waktu perang Uhud itu. Nah, Usaid bin Khudair salah satunya di situ, dan dia punya tanda 7 titik luka. Juga ikut perang Khandaq, perang-perang lainnya setelah itu kemudian Usaid bin Khudair ikut. Usaid bin Khudair ini dikenal oleh orang pada waktu itu sejak pertama kali dengar bacaan Al-Quran itu jatuh cinta pada Al-Quran, jatuh cinta dengan bacaan Al-Quran. Dan itu kalau kemudian kita belajar biografi dari orang-orang yang baru masuk Islam itu, ternyata rata-rata mereka masuk Islam karena begitu sangat senang mendengar bacaan Al-Quran. Nah, Usaid bin Khudair ini dikenal masuk Islam itu sudah tahu Islam, lalu kemudian jatuh cinta dengan bacaan Al-Quran itu, sehingga kemudian kesibukannya selain berjihad setelah itu ya, suka beriktikaf di masjid dan membaca Al-Quran. Nah, bacaannya inilah yang kemudian akhirnya dikenal merdu, lembut, jernih, fasih, seperti bacaan dari Ibnu Mas'ud, mirip bacaannya seperti Ibnu Mas'ud. Sehingga kemudian Nabi SAW pernah memuji Usaid bin Khudair ini, dan pujian Nabi itu bahkan pernah disejajarkan dengan Abu Bakar, Umar. Jadi nikmar rajulu Abu Bakar, nikmar rajulu Umar, nikmar rajul Usaid bin Khudair. Jadi pernah kemudian Nabi itu memuji Usaid bin Khudair ini sampai kemudian sejajar. Sebaik-baik orang itu Abu Bakar, sebaik-baik orang seperti Umar, sebaik-baik orang Usaid bin Khudair. Sehingga kemudian
Itulah yang membuat kemudian dari cintanya kepada Al-Quran, sehingga Ustadz bin Khudair ini juga ketika membaca Al-Quran begitu sangat merdu, fasih, lembut, sehingga kemudian para malaikat pun juga suka mendengarkan bacaannya. Ustadz bin Khudair ini dikenal mencintai Al-Quran hingga akhirnya dia wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab bulan Sya'ban tahun ke-20 Hijriah. Umar bin Khattab ikut menggotong dan mensalatkan jenazah dari Ustadz bin Khudair ini dan dikuburkan di pekuburan Baqi di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar dari itu, maka paling tidak bagian dari amalan-amalan yang tidak boleh lepas dari yang bisa kita lakukan adalah mencintai Al-Quran dengan cara punya kebiasaan untuk membacanya, terlebih lagi untuk kemudian mempelajarinya, kemudian menyampaikannya dan mendakwahkannya. Itu jauh lebih bagus lagi. Paling tidak amalan membaca Al-Quran dulu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Imam As-Samarkandi itu ketika menyebutkan bahwa orang kejam itu, orang sadis itu bukan cuma orang yang bunuh orang lalu dimutilasi, dipotong-potong, itu orang kejam. Tapi juga ada orang kejam dalam keseharian kita itu, kata beliau itu, kalau berada dalam posisi 4 hal itu. Yang pertama, ada orang yang kemudian tidak baca Al-Quran dalam sehari itu, minimal 100 ayat kata beliau. Itu orang kejam, orang sadis. Jadi kalau dalam satu hari dia tidak baca Al-Quran minimal 100 ayat itu, maka itu orang sadis, itu orang kejam kata beliau. Jadi kalau berdasarkan ini kan, tapi ini bukan, ini pendapat Imam As-Samarkandi aja. Kalau sampai tidak baca Al-Quran itu ya bahasanya kejam, itu bodoh gitu kan. Karena nanti tahu bahwa tidak ada pahala yang kemudian kelihatan ringan tapi pahalanya besar, itu baca Al-Quran. Dia itu orang kejam. Kalau ditanya pada orang tidak baca Al-Quran sehari, jawabannya apa? Engkau sibuk, tak sempat sehari ya, hebat gitu. Kok sibuk ya? Jadi kata Imam As-Samarkandi, orang kejam itu bukan hanya orang bunuh, orang yang satu hari tidak baca Al-Quran minimal 100 ayat itu adalah orang sadis, itu orang kejam. Yang kedua, orang yang berdoa, yang dia doakan dirinya sendiri saja, maka itu orang kejam juga. Maka bagian dari tanda bahwa kita orang muslim yang baik itu ketika berdoa juga mendoakan saudaranya, mendoakan temannya, sahabatnya, tetangganya. Jadi bukan berdoa untuk dirinya sendiri saja. Tanda bahwa kita baik juga mendoakan, minimal kita tidak bisa berbuat baik, memberi sesuatu pada tetangga kita, saudara kita, doakan yang baik, didoakan juga dia. Jadi kalau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri itu kejam. Yang ketiga, ketika melewati kuburan tidak berdoa, dia tidak belajar ketika melihat pekuburan. Seharusnya dia kemudian belajar dan mendoakan orang-orang yang ada di kuburan ketika melewati pekuburan. Dan yang terakhir itu, orang kejam itu katanya orang yang tidak menghadiri undangan padahal dia tidak punya uzur. Dia tidak sedang sakit, tidak sedang sibuk, tidak ada kegiatan, onceng oreng tak entar itu. Itu orang kejam, orang sadis itu. Kalau kemudian dia membantah, pas tak kira acara pas bubaran kok tak hadir. Iya, jangan begitu. Kalau semua orang berpikir begitu gimana? Nah, ini bagian dari yang kemudian diingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memotivasi ini penting membaca Al-Quran ini. Ada yang kemudian saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh Syekh Ibrahim As-Sa'ran itu dalam At-Tariq ilal Quran, ketika menceritakan beberapa hal yang berkaitan bagaimana kemudian kita kira-kira harus tetap untuk membaca Al-Quran itu, karena mukjizat Al-Quran itu bisa juga kemudian dirasakan dengan
mendengarkan, membaca, sampai kemudian hati yang keras pun, hati yang kemudian gelisah, hati yang kecewa, hati yang sakit, hati-hati yang tidak bagus, hati-hati yang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjadi hati yang tenang, maka dengan membaca Al-Quran itu bisa kemudian punya pengaruh. Sehingga kemudian ada ulama yang kemudian menyebutkan salah satu bagian dari pengobatan itu adalah sound healing, itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau berdasarkan Quran surat Al-Hasr ayat 21 itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyatillah." Itu kan luar biasa. Seandainya Al-Qur'an itu turun ke gunung, maka akan kamu lihat gunung itu akan tunduk dan pecah karena takut kepada Allah. Jadi sampai kemudian dibayangkan itu, bagaimana kemudian Al-Quran bisa membuat tunduk dan pecah gunung itu yang kuat. Tapi kenapa kemudian orang-orang yang baca Al-Quran, bahkan apalagi tidak membaca Al-Quran, hatinya kok tidak lunak, hatinya kok tidak menjadi baik itu? Itulah kemudian pelajaran dari Syekh Ibrahim As-Sakran itu, kenapa kita harus terus membaca Al-Quran, karena akan banyak sekali manfaatnya. Tentu manfaat-manfaat yang kemudian bisa kita sampaikan pada kesempatan ini saya singkat-singkat saja untuk memotivasi tetap membaca Al-Quran. Pertama, riwayat dari Utsman bin Affan, Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Inilah kemudian menjadikan alasan saat Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya tentang satu amalan yang dia sukai, maka kemudian beliau menyebutkan adalah membaca Al-Quran, karena mendasarkan dalil kepada sabda Nabi, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Kita tahu juga bagaimana kemudian Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang terkenal ya, luar biasa, kemudian pernah didengar oleh sahabat yang lain berdoa memohon ampun kepada Allah karena tidak banyak membaca Al-Quran, karena disibukkan oleh jihad. Padahal jihad itu adalah amalan utama. Tapi Khalid bin Walid kemudian pernah didengar berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah karena tidak banyak baca Al-Quran, karena sibuk berjihad. Bagaimana dengan kita nanti? Sibuk apa kemudian sampai sedikit membaca Al-Quran? Yang kedua, riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita. Riwayat yang ketiga, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang ini sudah kita kenal, masyhur, "Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanah wal hasanah bi asri amsalia la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya pahala satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sehingga kemudian ada ulama menyebutkan ketika engkau malas untuk membaca Al-Quran, indama tatakasal fi qiraatil Quran tadhkur, maka ingatlah ketika membaca Al-Quran dalam satu wajah, al-wajhul wahid hawalai khamsu alf hasanah. Jadi membaca satu wajah Quran itu sudah
Sudah 5.000 kebaikan yang kemudian kita terima. Dan ketika kita membaca satu juz, al-juz'ul wahid awalai mi'ata alaf hasanah, itu sama seperti 100.000 kebaikan. Wal khatama al-wahidah, dan kalau sudah khatam baca Al-Quran itu hawalai 1 miliar hasanah, itu seperti 3 juta kebaikan. Inilah kenapa kemudian tadi Imam As-Samarkandi mengatakan bodoh dan bahkan kejam pada dirinya sendiri orang yang tidak sempat baca Al-Quran. Ini amalan sederhana tapi pahalanya besar. Jadi bayangkan kalau malas, ingat satu makro saja, satu wajah Quran itu sudah seperti 5.000 kebaikan. Dan orang dalam satu hari tidak bisa melakukan 5.000 kebaikan itu, paling-paling berapa puluh kebaikan. Tapi dengan membaca Al-Quran itu satu wajah saja sudah 5.000 kebaikan yang dia lakukan. Kemudian riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, man syaghalaqul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma utiya as-sa'ilina fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan mengingatku sampai-sampai tidak ada waktu luang untuk meminta atau berdoa kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang kuberikan kepada orang-orang yang memiliki waktu luang untuk meminta kepadaku atau berdoa. Jadi orang yang disibukkan karena Al-Quran ini, baik membaca, menghafal dan sebagainya, dia belajar tentang Al-Quran, dia tidak sempat berdoa, maka Allah berjanji Allah akan berikan apa yang dia minta, yang sebenarnya tidak sempat diminta itu jauh lebih bagus dari yang dia minta, daripada orang-orang yang juga berdoa dan meminta. Sehingga kemudian keutamaan, karena apa? Karena keutamaan kalam Allah itu atas seluruh perkataan yang lain, ibarat keutamaan Allah atas seluruh makhluk ciptaannya. Yang terakhir, riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, dikatakan pada hari kiamat kepada orang yang hafal Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi di surga. Bacalah Al-Quran secara tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika berada di dunia, karena derajat tempat tinggalmu di surga adalah bertepatan dengan ayat terakhir yang engkau baca. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhirati ayati taqra. Jadi derajat kita di surga tergantung juga kepada bacaan Quran kita yang kita baca di dunia ini. Ada seorang alim yang mau meninggal dunia, ketika ditangisi oleh keluarganya, lalu dia mengatakan, sudah sabar. Alhamdulillah, selama aku hidup aku sudah khatam Al-Quran 1000 kali. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan jalanku. Itu yang kemudian disampaikan oleh orang alim. Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan muhasabah kepada kita, seberapa kita dan bagaimana posisi kita dengan Al-Quran. Sederhana, diingatkan pada diri saya sendiri, kepada hadirin, paling tidak dengan hadis-hadis yang saya bacakan tadi dan hikayat, riwayat cerita itu memberikan motivasi kepada kita untuk tidak bermalas-malas membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu sederhana tapi pahalanya jauh luar biasa. Maka rugilah, bahkan termasuk orang kejam, sadis pada dirinya sendiri ketika dia tidak sempat untuk membaca Al-Quran walaupun cuma 100 ayat dalam satu hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.